Baik, puji Tuhan. Shalom. Saya ucapkan selamat datang, selamat pagi untuk kita sekalian. Kiranya semangat, kegairahan dari Tuhan sungguh memenuhi hati pikiran kita dalam hal kita beribadah, melayani pada pagi hari ini. Kita akan segera memulaikan ibadah ini. Tapi sebelum itu saya mengajak kita sekalian untuk mari kita tunduk kepala sama-sama, kita berdoa biarlah Tuhan mengurapi ibadah ini, mengurapi kita semua, sehingga sungguh ibadah ini datangkan hormat kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita sekalian. Firman Tuhan dalam Mazmur nomor 117 ayat 1 dan 2 berkata, pujilah Tuhan hai segala bangsa, megahkanlah Dia hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan turun-temurun selama-lamanya. Haleluya. Baik, mari saya undang kita semua berdiri dan kita angkat satu pujian. Inilah kami pada pagi hari ini Tuhan, kalau kami ada sampai hari ini, karena kasih-Mu, kuasa-Mu sungguh besar yang sudah Engkau nyatakan dalam hidup kami. Mari gerakkan kami, gairahkan kami untuk memuji dan menyembah pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkata di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Haleluya Tuhan. Selalu setia bersamaku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup
Mampukan kami untuk memahami dan menyadari itu. Dan mampukan kami untuk berekspresi sesuai dengan kehebatan-Mu, kedaulatan dan kemuliaan-Mu ya Tuhan. Bangkitkan jiwa kami, semangat kami untuk memuji dan menyembah. Terima kasih Tuhan. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Glory, glory, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory, glory. Biarlah bumi bersukaria sama seperti malaikat-malaikat di surga bertemu sorak oleh karena kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan pagi hari ini. Tuhan kembali memanggil kami untuk datang di tempat ini berkumpul bersama-sama, untuk beribadah, memuji, menyembah, mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, Engkau yang menguasai hati pikiran kami, sehingga sungguh kami hanya fokus kepada-Mu pada pagi hari ini. Inilah kami ya Tuhan, jemaat Marturia. Berkatilah kami melalui ibadah hari ini. Kami buka ibadah kami dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah jadi untuk kehormatan Bapa, Anak dan Roh Kudus, Tritunggal yang Esa. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami buka dan tapiskan ibadah ini. Haleluya. Sama-sama kita katakan. Shalom. Sekali lagi, Shalom. Puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, di mana Tuhan tetap melindungi, menjaga kita dimanapun kita berada, sehingga pada hari ini kita boleh bertemu kembali untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Saya mengajak kita semua untuk menyanyi bersorak-sorai untuk memuji dan memuliakan Tuhan dengan pujian Tak Pernah Ku Ragu Akan Kesetiaan-Mu.
Lukas pasal 6 ayat 38, berilah dan kamu akan diberi, suatu tataran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam limpahanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Saya minta tolong Pak Radiman untuk bawa naruh persembahan, sekalian doa. Kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Kami telah lewati hari-hari yang lalu. Engkau telah berkati kami. Engkau telah penuhi semua apa yang kami butuhkan. Walaupun mungkin tidak semua ini kami dapatkan, tapi kami tahu apa yang terbaik untuk kami. Engkau telah siapkan semuanya. Tuhan, atas ini Tuhan semua kami ucapkan terima kasih. Biarlah persembahan kami ini menjadi bermanfaat untuk pekerjaan-Mu, untuk ladang-Mu ya Tuhan, untuk mengisahkan kerajaan. Terima kasih Bapak, siapkan hati kami dan kelimpahan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami. Amin. Sambil mengiringi kantong persembahan dijalankan, kita menyanyikan pujian dalam buku kemenangan iman, dalam hatiku ada gemar. Semua dapat kau lakukan.
inilah penyerahan total kami kepada-Mu ya Tuhan. Dalam ketidakberdayaan kami dan ketika kami membutuhkan kuasa-Mu, maka kuasa-Mu hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Karena kalau kami ada sampai dengan hari ini semua karena anugerah. Terima kasih juga Tuhan sudah memberikan kesempatan kepada jemaat-Mu untuk bisa hadir dalam kesempatan ibadah hari ini. Bersama-sama kami memuji-Mu, bersama-sama kami mendengarkan firman-Mu. Karena itu Tuhan, inilah kami pada hari ini. Sempurnakanlah karya-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami dapat mengekspresikan sukacita kami melalui puji-pujian dan lagu-lagu kami hari ini. Kini tiba saatnya kami akan belajar bersama-sama dari firman-Mu. Karena itu mohon Tuhan Engkau cerai hati pikiran kami. Dan dalam melalui kesempatan hari ini, kembali kami diingatkan, kembali kami diarahkan bagaimana seharusnya kami bersikap terhadap firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa, urapi hamba-Mu yang Kau asingkan untuk berbicara kepada kami hari ini. Biarlah seluruh aspek kehidupannya dikendalikan oleh Roh Tuhan. Dan setiap kami yang hadir mempersiapkan hati untuk mendengar firman-Mu. Inilah kami siap belajar. Hanya dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, firman yang hidup. Kami sudah berdoa kepada Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Baik, silakan duduk. Shalom Bapak Ibu sekalian. Selamat pagi. Kita bersyukur untuk kesempatan hari ini. Tuhan masih memberi waktu bagi kita untuk bisa bertemu kembali dan lebih lagi kita dapat bersama-sama memuji Tuhan. Ya, saya mengajak kita sekalian untuk membuka bagian firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 19. Kita akan baca ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Matius pasal 19 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-26. Kita akan baca bersama silih berganti. Saya akan bacakan ayat yang genap, jemaat Tuhan silakan membacakan ayat yang ganjil. Ada di depan. Demikianlah bunyi firman Tuhan Matius 19 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-26. Orang muda yang kaya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, "Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta. Hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata orang muda itu kepadanya, "Semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku." Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Aku katakan kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk dalam kerajaan surga." Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Ketika murid-murid mendengar itu, sangat gemarlah mereka dan berkata, "Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan?" Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Demikian jawab pembacaan kita pada pagi hari ini. Berbahagialah mereka yang membaca, meneliti, merenungkan dan melakukannya di dalam kehidupannya setiap hari. Bapak Ibu, kita akan mempelajari bagian firman Tuhan yang barusan kita baca ini dengan tema yang menjadi tema besar kita dalam bulan ini, yaitu hati yang baik untuk firman Tuhan. Ya,
hati yang baik untuk firman Tuhan. Pertanyaan yang mengarah ke sana adalah hati yang seperti apa sebenarnya yang perlu kita miliki sehingga kita dapat diberkati oleh firman Tuhan. Ya. Hati seperti apa hati saya? Hati seperti apa yang dimiliki oleh Bapak Ibu sekalian? Nah, minggu yang lalu atau beberapa minggu yang lalu yang kita lewati, kita sudah belajar tentang beberapa respon hati manusia terhadap firman Tuhan, yaitu hati yang digambarkan dengan tanah yang di pinggir jalan, ya, ketika benih yang ditaburkan oleh sang penabur, benih itu dimakan oleh burung-burung, ya. Lalu kemudian hati yang digambarkan dengan tanah yang berbatu-batu. Respon orang yang memiliki hati yang baik berbatu-batu itu ya menerima firman Tuhan dengan gembira, tapi karena tanahnya kurang, ketika benih itu tumbuh maka dia terhimpit, ya. Dia tidak bisa berakar karena tanahnya dangkal. Nah, demikian pun juga jenis hati yang berikutnya digambarkan dengan tanah yang ditumbuhi oleh semak belukar. Belukar dan benih itu tumbuh sama-sama, tetapi kemudian semak belukar itu menghimpit, ya, menghimpit firman Tuhan itu sehingga firman itu tidak bisa bertumbuh, ya. Lalu kemudian yang terakhir adalah tanah yang subur, yang memberikan gambaran tentang hati yang baik, hati yang benar, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dengan lebat, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, dan 30 kali lipat. Nah, Bapak Ibu, hari ini melalui bagian firman Tuhan yang kita baca tadi, Matius pasal 19, 16 sampai 27, kita akan melihat atau belajar tentang gambaran lain tentang kondisi hati manusia yang bersikap terhadap firman Tuhan, yaitu melalui orang muda tadi yang disebut sebagai orang muda yang kaya. Melalui sikapnya kita akan menemukan gambaran atau keadaan hatinya terhadap firman Tuhan. Kita melihat bahwa orang muda tadi datang kepada Yesus dan berkata, ya, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Seolah-olah pemuda ini membutuhkan Yesus dan membutuhkan firman Tuhan yang menjadi acuan dalam hidupnya untuk menuju kepada hidup yang kekal. Seolah-olah dia butuh firman Tuhan untuk menjadi bekal hidupnya agar memperoleh kehidupan yang kekal. Tetapi kita akan melihat apakah benar orang ini membutuhkan firman Tuhan, hatinya benar-benar membutuhkan firman Tuhan atau tidak. Pada kalimat dalam ayat ini, sikap apakah yang bisa kita temukan yang dapat menjelaskan tentang keadaan hati orang muda ini? Nah, dari pernyataan kalimat pada ayat ini, kita bisa menangkap apa maksud dari orang ini sebenarnya dengan menanyakan Tuhan Yesus tentang perbuatan baik apakah yang ia harus lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Sebenarnya ia tidak tulus, atau dengan kata lain saya katakan, ia tidak sungguh-sungguh merasa bahwa ia membutuhkan firman Tuhan. Adapun ia datang kepada Yesus hanya ingin memperoleh sebuah jawaban dari mulut Yesus untuk meneguhkan dirinya bahwa dia adalah orang baik. Ya, kita akan melihat sikapnya dalam dialog-dialog itu. Ia bukan membutuhkan firman, tetapi ia datang kepada Yesus hanya untuk memperoleh sebuah penegasan yang pada akhirnya dipikirnya bahwa dia adalah orang baik. Nah, walaupun kata baik itu seolah-olah ia tujukan kepada Tuhan Yesus sebagai pribadi yang baik. Kalau kita melihat redaksi Markus 10 ayat 17 yang mengisahkan kisah yang sama, orang ini berkata, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Ia menyebut Yesus sebagai guru yang baik, ya. Tetapi sebenarnya dalam hatinya ia ingin menyatakan bahwa dialah yang baik. Dan kata baik itu, ya, hanya kepura-puraan yang ia tujukan kepada Yesus. Nah, Bapak Ibu, inilah sikap yang sebenarnya yang menjadi masalah bagi kebanyakan kita atau kebanyakan orang Kristen.
hati tidak tulus dengan firman Tuhan, membaca firman tetapi tidak memberi perhatian dengan benar, mendengar firman tetapi tidak menyimak dengan benar, membaca dan mendengar tetapi tidak berusaha untuk mengingat, apalagi merenungkan dan lebih lanjut lagi melakukannya. Ada sebuah progres yang harus kita lalui, dan tiap tahapan dalam progres itu punya tantangan dan pergumulan batin sendiri-sendiri. Dan itulah pengalaman yang saya alami, dan saya rasa bahwa Bapak Ibu juga tidak terlepas daripada proses itu. Karena itu betapa pentingnya kita belajar. Nah, orang muda ini, ya, sekali lagi, ini merupakan sikap fatal yang dimiliki anak muda ini, sehingga di ujung cerita ini kita akan melihat bagaimana akhirnya dia. Ya, tetapi saya katakan sekali lagi bahwa inilah sikap yang fatal bagi setiap orang yang bersikap seperti ini. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang kekasih, sikap menganggap diri sebagai orang baik, sikap menganggap diri sebagai orang benar, adalah sikap yang mengabaikan firman Tuhan, atau bahkan saya kata bahkan sebagai sikap penolakan terhadap firman Tuhan. Nah, ini bahasa yang lebih tajam. Karena pada dasarnya bahwa semua orang belum hidup baik atau benar sesuai atau menurut ukuran standar firman Tuhan. Siapa yang berani berdiri dan berkata, saya sudah memenuhi semua tuntutan kebenaran firman Tuhan, dan semua yang apa yang firman Tuhan katakan saya sudah lakukan. Mungkinkah ada orang yang bisa berkata seperti itu? Kalau ada orang yang berkata seperti itu, sebenarnya dia sementara menunjukkan kebodohannya di hadapan Tuhan. Karena semua orang belum mencapai standar kebaikan dan kebenaran menurut ukuran firman Tuhan, maka semua orang seharusnya perlu merasa bahwa ia membutuhkan firman Tuhan dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu. Bahkan dia sendiri pun dalam kapasitasnya sebagai manusia, atau memandang dirinya sebagai manusia, tidak menganggap atau menempatkan dirinya sebagai orang baik. Nah, itulah sebabnya sekali lagi ketika kita melihat dalam redaksi Markus, Yesus hanya berkata, mengapa engkau mengatakan saya guru yang baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah. Karena Yesus menempatkan dirinya sebagai manusia, ya. Itulah sebabnya Yesus saja tidak menganggap dirinya baik, apalagi manusia, ya. Karena itu Tuhan Yesus menjawab orang itu dengan berkata, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain Allah saja. Markus 10 ayat yang ke-18. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, jawaban Tuhan Yesus ini menjelaskan bahwa setiap orang, termasuk orang kaya tadi, membutuhkan firman Tuhan untuk memperbaiki, memperbaharui dirinya. Karena hanya firman Allah yang dapat memperbaiki setiap orang untuk memiliki hidup yang lebih baik di mata Tuhan. Ngomong-ngomong, dengan orang yang setelah dipenjara, itu penjara tidak mengubah mereka, ya. Ada beberapa orang yang sudah agak kebal terhadap penjara, mereka katakan, saya tidak lagi tidak takut masuk penjara, karena saya sudah mengalami hidup di penjara itu seperti apa. Nah, itulah sebabnya tidak mengherankan memang para pencuri narkoba masuk dalam penjara berapa tahun kemudian keluar buat lagi, ya. Itu banyak kita lihat di berita-berita. Tapi ini memang watak dan karakter manusia yang tidak bisa diubahkan oleh apapun, entah itu ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, pendidikan, hukuman sekalipun tidak bisa mengubah manusia untuk menjadi lebih baik dan benar di mata Tuhan. Hanya firman Tuhan sajalah yang dapat mengubah setiap kita. Bapak Ibu setuju? 2 Timotius 3:16 berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan yang berkuasa,
Firman Tuhan yang berkuasa. Itulah sebabnya mari berikan hati, berikan hidup kita untuk dikuasai dan diubahkan oleh firman Tuhan, ya, sehingga kita menjadi orang baik dan orang benar di mata Tuhan. Karena itu bersikaplah tulus ketika membaca dan mendengarkan firman Tuhan, dan bersikaplah bahwa firman Tuhan itu untuk saya, ya, untuk saya. Firman Tuhan menjadi kebutuhan yang dapat menolong dan mengubahkan hidup saya. Sikap yang tidak baik atau sikap buruk berikutnya, selain daripada ketidaktulusan orang ini, walaupun dia datang kepada Yesus dengan berkata, perbuatan baik apa yang saya harus lakukan untuk selamat. Yang kedua adalah kesombongan. Ketika dalam percakapan, ya, sebagai lanjutan daripada pernyataan orang muda ini, Yesus menjawab, turutilah segala perintah Allah. Namun orang muda tadi menjawab perintah yang mana? Ya, ketika Yesus berkata, lakukan ini, ya, jangan membunuh, jangan berzina, jangan membenci, ya. Nah, semuanya ini mengacu kepada hukum Taurat. Dan dengan bangga orang muda tadi menjawab, semuanya telah kuturuti, apalagi yang masih kurang. Wah, hebat sekali, bukan? Ya, semuanya telah kuturuti, ya. Bahkan kalau redaksi kitab Markus dia katakan, sejak masa muda aku sudah melakukan semuanya. Dan itulah sebabnya, ya, biasanya dalam perbincangan yang non formal, pertanyaan-pertanyaan di komsel, sudahkah Bapak Ibu melakukan firman Tuhan? Ya, ketika itu saya tujukan kepada diri saya sendiri, saya masih harus mengaku bahwa saya belum melakukan sepenuhnya. Ya, tapi ada orang-orang tertentu yang dengan bangga berkata, saya sudah melakukannya. Benarkah? Ya, sekali lagi, orang muda tadi berkata, apalagi yang masih kurang? Inilah kesombongan yang dimiliki orang muda ini, bahwa ia merasa sudah melakukan firman Tuhan seluruhnya, sehingga ia tidak perlu lagi membutuhkan firman Tuhan. Manakala kita berpikir, kita berasa, kita beranggapan bahwa kita sudah melakukan firman Tuhan, maka di sana merupakan sebuah jebakan bagi kita. Karena itu mari kita menyadari bahwa terhadap firman Tuhan sebenarnya kita belum apa-apanya. Nah, inilah sikap yang dimaksud oleh Tuhan Yesus sebagaimana yang ia nyatakan dalam khotbahnya di bukit, yang dicatat dalam Matius pasal 5 ayat 3, bahwa kita perlu menempatkan diri kita sebagai orang miskin, sebagai tidak punya apa-apa terhadap firman Allah. Karena itu Yesus berkata dalam khotbahnya di bukit dalam Matius pasal 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang punya kerajaan surga. Kata miskin di sini Allah merupakan sebuah sikap kesadaran bahwa terhadap firman Tuhan Allah itu saya masih perlu butuh. Saya belum memiliki semuanya. Dan ini akan mendorong dan motivasi kita. Miskin terhadap firman Allah, miskin terhadap kekayaan surgawi, sangat perlu dimiliki oleh semua orang percaya. Sekali lagi, perasaan miskin terhadap firman Allah, miskin terhadap kekayaan surgawi, sangat perlu dimiliki oleh semua orang percaya. Ya, karena kecenderungan kita setiap hari ialah bahwa, ya, kita selalu miskin materi, kan? Kesadaran bahwa terhadap firman Allah, kita adalah orang miskin, akan mendorong semua orang percaya untuk merindukan dengan sungguh dan memotivasi untuk mencari dan terus mencari. Haus, lapar, ya, karena itu diulangi dalam ayat yang ke-6, ya, berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Terhadap firman Tuhan, sikap inikah yang kita miliki dalam hidup kita? Sikap ini sekali lagi akan mendorong kita untuk terus mencari kebenaran. Namun sikap seolah-olah kita sudah melakukan semua firman Tuhan, Allah sebuah kesombongan besar. Dan orang muda ini merasa bahwa ia telah melakukan semuanya, sehingga berkata dalam hatinya, ayat yang ke-20, berkata kepada Yesus, semuanya itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang.
Ini jawaban yang sangat luar biasa. Ya. Semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Ia merasa tidak butuh lagi akan firman Tuhan. Hati yang seperti ini adalah hati yang tidak lagi menyadari tentang kondisi hatinya. Inilah kesombongan manusia yang diwakili oleh orang muda ini. Atau saya menyatakan dengan kata lain, bahwa orang muda yang kaya ini mewakili kebanyakan setiap kita. Karena itu betapa pentingnya kita sadar. Dan dengan rendah hati kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, saya selalu membutuhkan firman-Mu. Firman-Mu yang mengarahkan saya untuk hidup dalam kebenaran. Firman-Mu yang menguatkan saya. Firman-Mu yang meneguhkan saya. Firman-Mu yang akan membawa saya kepada keselamatan. Firman-Mu yang ubahkan hidup saya. Inilah sikap yang kedua. Sikap yang tidak baik. Dan sikap yang ketiga adalah orang muda tadi menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang tidak prioritas, atau menempatkan firman Tuhan sebagai hal yang tidak utama. Ketika Yesus berkata kepadanya tentang apa yang dia harus lakukan sebagai jawaban daripada pertanyaannya, apa yang saya harus lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Yesus berkata dalam ayat 21, jikalau engkau hendak sempurna, pergilah jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Mengapa Yesus memberikan pernyataan ini, jawaban ini kepada anak muda? Karena Yesus tahu kondisi hati orang itu. Walaupun dia berkata, saya sudah melakukan semua kebenaran, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak berzina, tidak melakukan itu dan ini, tapi ada satu hal yang menguasai hatinya, yaitu kekayaannya. Dan Yesus tahu inilah kuburan rohani bagi orang ini. Sehingga ketika Yesus berkata demikian, bagaimana sikap orang muda ini? Ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, berkilah ia dengan sedih, sebab banyak hartanya. Firman Tuhan tidak dijadikan sebagai sesuatu yang prioritas. Firman Tuhan tidak dijadikan sebagai sesuatu hal yang utama di dalam dirinya. Di dalam dirinya yang paling penting itu adalah hartanya. Sehingga menggeserkan firman Allah itu sebagai hal yang nomor satu. Apa yang nomor satu dalam hati kita? Harta, orang yang menemani kita, hobi kita, kesukaan kita, atau apapun, sehingga menjadikan firman Tuhan terabaikan, atau menjadikan firman Tuhan nomor 2, nomor 3, nomor 4. Dan yang nomor satu dalam hidup kita adalah itu. Karir, hobi, dan lain-lain sebagainya. Yesus mau supaya firman Tuhan yang kita utamakan. So, kalau kita melihat pada bagian-bagian yang lain yang berbicara tentang materi, Tuhan tidak mau minta semuanya kok. Benar Bapak Ibu? Tetapi Tuhan tahu. Tapi kadang-kadang sekali lagi, materi yang mengikat hati kita sehingga kita tidak bebas melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan katakan ini, lakukan ini, dan kita bersekukuh ya dengan sikap kita. Inilah penolakan terhadap firman Tuhan yang dilakukan oleh orang muda ini. Ketika orang muda itu berkata bahwa dia telah melakukan firman Tuhan, atau semuanya telah kuturuti, setelah orang muda mendengar pernyataan Yesus ini, dia pergi dengan sedih. Sehingga Yesus berkata kepada murid-muridnya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya sukar sekali bagi seorang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Sekali lagi aku berkata kepadamu, lebih mudah seekor unta masuk melalui lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, ini lubang jarum, ini jarum yang mana ini? Firman Tuhan sudah berkali-kali kita dengar, bukan? Ibu Pri, lubang jarum yang mana ini? Bukan lubang jarum itu, bukan. Lubang jarum tangan bukan ya? Nah, lalu lubang jarum yang mana ini? Yang ada di pintu gerbang. Ya, jadi konon kanannya di
pintu kota Israel di kota Yerusalem itu ada sebuah pintu. Ada kota-kota dulu itu punya pintu gerbang ya. Sama sekali perumahan-perumahan ada pintu gerbang ya. Tapi ada sebuah pintu, itu pintu itu mesti menunduk ya. Nah, sempit sekali. Dan itu yang disebut katanya sebagai lubang jarum. Ya. Tapi kalau orangnya gendut nggak masuk, Pak. Nah, ya, walau Allah kita juga tidak tahu ya. Ya, jadi masuk dengan onta, masuk dengan kuda, apalagi tidak bisa. Dan Yesus katakan, sukar sekali orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga, lebih mudah. Ini perbandingannya. Tapi sebenarnya perbandingan ini artinya sama juga sih ya. Kalau ada orang konsepnya bahwa lubang jarumnya, beda kata bahwa sukar sekali. Mengapa? Karena hatinya sudah terpikat dengan kekayaan. Hatinya sudah terpikat dengan sesuatu. Ya. Makanya kalau ada anak muda Kristen, cowok ataupun cewek, ya ketika hatinya sudah terpikat dengan pasangan hidupnya, ya dia lebih gampang meninggalkan Kristus. Nah, itulah yang menyulitkan dia dalam hidupnya. Lalu ketika murid-muridnya mendengar itu, mereka semua heboh karena mereka berpikir itu mustahil, sungguh sulit. Ketika mereka mendengarkan pernyataan Yesus itu, jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Namun Yesus menjawab mereka dengan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Ini yang tidak bisa kita cerna dengan akal kita. Tetapi kesimpulannya ialah bagi kita, mari kita taat dan setia kepada firman. Ya, memang sulit, tetapi kita perlu belajar. Karena proses belajar itu, kita tidak seorang diri. Roh Kudus akan membantu kita. Awal-awalnya sulit. Ya, katakan saja orang yang belajar untuk mengampuni ketika dia tersinggung, sulit. Tapi ketika dia belajar, ya, belajar bahwa saya harus mengampuni, saya harus mengasihi, ya, maka lama-kelamaan Tuhan akan menolong dia dan pasti bisa. Dan itu sudah banyak terjadi pada kesaksian-kesaksian pribadi orang percaya. Orang yang tadinya sulit untuk memberi persepuluhan, awal-awalnya sulit dan sulit. Tapi ketika firman Tuhan bekerja dalam dirinya, dia mulai belajar. Pada akhirnya itu menjadi sebuah kerinduan baginya. Dan hari ini dihidupinya. Tidak ada yang sulit sebenarnya firman Tuhan ini, jika kita memberi hati kepadanya. Karena itu, sikap yang benar terhadap firman Tuhan yang perlu kita miliki adalah pertama, milikilah ketulusan hati. Ketika kita membaca firman Tuhan, ketika kita mendengar khotbah, biarlah di dalam sikap kita bahwa firman Tuhan itu kita butuhkan. Yang kedua, milikilah kerendahan hati. Ya. Taklukkan hati kita di bawah pengendalian Roh Allah, sehingga kita bisa menerima firman Tuhan itu. Dan yang ketiga, jadikanlah firman Tuhan sebagai hal yang utama, atau hal yang sangat berharga, atau yang menjadi prioritas bagi setiap kita. Amin Bapak Ibu. Biarlah Tuhan memberkati kita. Jadikan hati kita hati yang layak untuk ditaburi oleh firman Tuhan, sehingga firman Tuhan itu dapat bertumbuh dengan lebat, menghasilkan buah 100 kali lipat, 60 kali lipat, 30 kali lipat. Kehidupan kita akan menjadi kesukaan bagi Allah. Dan saya rasa bahwa nuansa dan warna kehidupan kita akan dipenuhi dengan kemuliaan Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati kita sekalian. Haleluya. Baik, mari saja kita sekalian untuk berdiri. Kita nyanyikan pujian firman-Mu berkata Engkau bersertaku. Firman-Mu
kehidupan kami Tuhan. Jangan biarkan kami tidak melakukan firman-Mu oleh karena keadaan situasi yang sulit. Tapi mampukan kami untuk belajar dan belajar. Karena Engkau menempatkan kami sebagai anak-anak-Mu, bagaikan seorang anak kecil yang sementara berlatih untuk berjalan, walaupun kadang-kadang jatuh dan jatuh, tapi Engkau tidak pernah membiarkan kami tergeletak. Karena itu sesulit apapun kondisi yang kami hadapi dalam hidup ini, jangan biarkan kami untuk tidak melakukan firman. Ajar kami untuk taat, ajar kami untuk tulus terhadap firman-Mu, ajar kami rendah hati terhadap firman-Mu, dan ajar kami menjadikan firman Tuhan itu sebagai hal yang utama. Jangan biarkan kami sama seperti sikap seorang anak muda yang kami sudah pelajari hari ini. Kami tahu bahwa Roh Kudus siap membantu kami dalam pergumulan kami yang sulit untuk melakukan firman-Mu. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami, air madu bagi kerongkongan kami, kekuatan bagi jiwa kami. Karena itu sanggupkan kami untuk hidup dalam firman-Mu. Berkati semua jemaat Maturia, baik bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, remaja sampai kepada anak-anak. Biarlah kami menempatkan firman-Mu, mengendalikan kehidupan kami, dikerjakan oleh Roh Kudus dalam hati dan seluruh kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Berkati kami dengan firman-Mu hari ini. Biarlah kami membawa pulang firman untuk menjadi rema, sehingga kami terus dibangun, kami terus bertumbuh di dalam Tuhan. Inilah doa kami, hanya dalam nama Yesus Tuhan yang Juru Selamat kami. Kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Amin. Baik, silakan duduk. Mari kita berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita hari ini. Ya. Kita akan pujian katakan hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi Anak-Nya. Atas kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Ibadah ini dapat berjalan dengan segala baik dari awal pertengahan hingga menjelang berakhirnya. Ini semua karena anugerah. Terima kasih kami dapat menikmati persekutuan kami hari ini. Biarlah situasi seperti ini akan terus meneguhkan dan menguatkan kami, sehingga dalam kesendirian atau bersama dengan rumah tangga kami di rumah, kami juga tetap merindukan kebersamaan kami sebagai keluarga Maturia. Ya Bapa di sorga, kami berdoa untuk seluruh pertumbuhan jemaat-Mu, baik pertumbuhan secara kualitas, iman rohani, taatan dan kesetiaan terhadap firman-Mu, bahkan juga kerinduan kami ada jiwa-jiwa baru yang boleh bergabung bersama dengan kami. Semangatkan dan gairahkan kami untuk terus ikut kegiatan-kegiatan ibadah dan juga pelayanan-pelayanan pada Tuhan memanggil dan memilih kami di dalamnya. Kami berdoa juga Tuhan untuk kehidupan rumah tangga kami, hubungan suami istri, anak orang tua, adik kakak. Mampukan kami untuk menghasilkan firman dalam sikap kami, sehingga kami dapat memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Dan juga berdoa Tuhan untuk usaha dan pekerjaan jemaat-Mu. Tuhan Yesus memberkati, walaupun kondisi sulit,
tapi biarlah kami tetap berharap dan bersandar kepadamu. Teguhkan dan kuatkan kami sehingga kami mampu untuk melewati masa-masa sulit. Kami percaya bahwa solusi dan jalan keluar bagi pekerjaan anak-anakmu, hamba-hambamu, jemaat Marturia, Tuhan akan memberikannya tepat pada waktunya. Ya Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat yang mengalami gangguan kesehatan, yang lemah tubuh, sakit. Secara khusus pada pagi ini kami mengangkat hati kami bersama-sama untuk hamba-Mu Pak Agus. Kami mohon kesembuhan, kami mohon pemulihan, kami mohon kesehatan yang daripada Tuhan. Hibur dan teguhkan hamba-Mu, baik fisik maupun batinnya, sehingga walaupun dalam keadaan kelemahan tubuh, hamba-Mu tetap bersuka cita karena Roh Kudus yang memberikan sukacita kepadanya. Berkati Ibu Vivi, anak-anak, berikan perhatian dan perawatan bagi hamba-Mu sampai hamba-Mu pulih benar. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bahkan juga Bapak Ibu yang lain, Tuhan tolong para kenalan kami berdoa untuk Ibu Lin Sabandar, Ibu Maria Mambo, demikian pun juga dengan Ibu Ati, Bapak Ibu yang lain, hamba-hamba Tuhan dalam lingkungan Gereja Kemah Indonesia yang mengalami kesakitan. Mohon uluran tangan yang penuh dengan kuasa, Engkau lawat mereka Bapa. Demikian pun juga kami berdoa untuk orang tua kami yang ada di kampung. Mari Tuhan Engkau tolong mereka dalam kelemahan dan masa tua mereka. Hibur dan teguhkan mereka ya Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami terus berdoa untuk anak-anak kami dalam pendidikan. Mohon hikmat akabudi, sanggupan dan kemampuan untuk belajar sehingga berhasil naik kelas lulus. Dan Tuhan bawa mereka dalam rencana-Mu. Tuhan siapkan pekerjaan dan profesi yang sesuai, sehingga olehnya mereka bisa melayani Tuhan dan mempraktekkan potensi mereka berkarya di tengah-tengah lingkungan masyarakat di mana mereka berada. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami yang mempersiapkan diri untuk menikah. Mari Tuhan Engkau tolong semua rencana-rencana, semua kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, kiranya Tuhan Engkau tolong siapkan. Juga mereka yang membutuhkan teman hidup, kami mohon berikan yang seiman dan sepadan, sehingga mereka memperolehnya untuk mendampingi mereka menjalani kehidupan di masa depan, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Ya Bapa di sorga, secara khusus kami berdoa untuk anak kami Lisa. Mari Tuhan Engkau memberkati semua rencana-rencana pada bulan Desember. Kiranya Tuhan Engkau turut campur tangan, sehingga segala sesuatunya dapat berjalan dengan segala baik untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya Bapa di sorga, kami mau berdoa juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang sementara keluar kota. Tuhan Yesus memberkati mereka, Pak Yo dan keluarga, bahkan Bapak Ibu yang lain yang walaupun kami tidak sebut nama mereka satu persatu, tapi jika hari ini mereka berada di kota lain, sertai mereka, lindungi mereka, biarlah mereka boleh berhasil dengan tujuan kepergian mereka sampai kembali dengan selamat, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kami berdoa untuk masa depan daripada gereja ini. Gereja ini adalah milik-Mu. Kalau Tuhan yang telah memulainya, maka Tuhan juga yang akan menyertai dan akan menumbuh kembangkan, sehingga menjadi gereja yang dipakai Tuhan untuk dapat menghadirkan shalom Allah, memberitakan kabar baik, menjangkau jiwa-jiwa untuk diselamatkan. Segala kebutuhan-kebutuhan daripada gereja ini kami serahkan dalam tangan-Mu. Engkau mempercukupinya, baik melalui jemaat di tempat ini, bahkan melalui orang-orang yang mendengar pergumulan-pergumulan, sharing dengan mereka. Dengan demikian, gereja ini bisa berjalan dan terus melaksanakan pelayanannya. Ya Bapa di sorga, kami berdoa juga untuk Gereja Kemah Indonesia pada tingkat pusat wilayah daerah sampai kepada gereja-gereja lokal. Tuhan memberkati semua badan pengurus, pakai pemimpin-pemimpin ini untuk dapat memimpin gereja ini, sehingga gereja ini dapat bertumbuh menjadi sarana untuk dapat menyatakan kasih Tuhan bagi Indonesia, juga dapat menjangkau banyak jiwa. Kerjasama dengan gereja-gereja yang lain, Tuhan Yesus Engkau memberkati. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk penginjilan dalam negeri, luar negeri, penginjilan di kota, di desa. Berkati hamba-hamba-Mu yang ada di garis depan, mengalami kesulitan dan tangan apapun. Tuhan yang Kau menyertai, meneguhkan, menguatkan, dan memberi jalan keluar dalam setiap kesulitan yang mereka hadapi. Bersama-sama dengan Serdi Hari Tijo, kami mengucap syukur untuk ulang tahun dalam minggu ini. Tuhan memberkati, berkati dengan usia yang panjang,
berkati usaha pekerjaan, berkati juga orang tua ibu asuh, kesehatan, kekuatan. Biarlah Shirley senantiasa menjadi saksi Tuhan di mana saja dia berada. Terima kasih Bapak. Kami berdoa juga untuk pemerintah bangsa dan negara kami, untuk berkati Presiden, Wakil Presiden, semua kabinet, jajaran pemerintah dari pusat sampai ke daerah, semua lembaga tinggi negara, TNI, Polri, dokter relawan yang saat ini sementara bahu-membahu untuk mengatasi penyebaran COVID-19 ini. Tolong kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk situasi yang sudah menurun ini. Namun akhir-akhir ini ada perkembangan baru. Tolong supaya masyarakat dapat hidup tertib, mengikuti petunjuk-petunjuk pemerintah, sehingga situasi ini boleh kami lalui dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih juga untuk persembahan yang telah diberikan oleh jemaat pada hari ini, baik persembahan persepuluhan, persembahan sukarela, persembahan kolektif janji iman, ucapan syukur. Semua ini merupakan wujud daripada kasih kami kepadamu. Ucapan syukur, tanggung jawab kami kepadamu terhadap pengelolaan ekonomi yang Tuhan percayakan kepada kami. Untuk kembalikan berkat bagi seluruh jemaat yang sudah memberi dengan sukacita. Dan biarlah keuangan ini juga dapat dipakai untuk menunjang pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Berkati gembalaan PJ yang menjadi pengelola, sehingga mengembangkan semuanya ini untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang akan melaksanakan tugas dan pekerjaan mereka, baik yang ada di Jakarta, Bekasi, bahkan ke kota-kota lain, Engkau menyertai dan melindungi dalam perjalanan, baik dengan kendaraan darat, laut, udara. Biarlah Tuhan Engkau menyertai pergi pulang, dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Bila doa kami ya Tuhan, kami sadar bahwa banyak hal yang mungkin menjadi kebutuhan kami yang sedianya harus kami sebutkan dalam doa ini. Namun karena keterbatasan kami, Tuhan, Engkau jauh lebih besar, menjauh semuanya. Mohon berkat-Mu semua hamba-hamba yang telah melayani hari ini dengan setia mendedikasikan diri untuk kemuliaan dan kehormatan bagi nama Tuhan. Bila doa kami hanya dalam nama Yesus Tuhan yang diselamatkan, kami sudah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Kasih karunia daripada Allah Bapa, anugerah dan damai sejahtera dalam nama Tuhan Yesus, serta pimpinan penghiburan kekuatan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai pada hari Maranatha, ketika Yesus datang kembali untuk menjemput salin-salinnya, membawa kita semua ke dalam rumah kekekalan kemuliaannya di rumah Bapa di surga. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Selamat duduk, Tuhan berkati.